Gimana Sofi? Wih, udah ada peserta BEM nih, kita sapa dulu Sofi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai bertemu kembali. Selamat bertemu kembali dengan kita. Mungkin udah nggak asing lagi sih. Ya perkenalkan dulu mungkin ya teh. Nama saya Denny, selaku Ketua BEM FKIP Uninus. Dan saya Siti Sofia selaku Wakil Ketua BEM FKIP Uninus. Mungkin kali ini para peserta BIMA sekarang lagi sibuk-sibuknya magang di departemen mungkin ya, baik itu di departemennya atau di BPH BEM-nya. Betul sekali. Nah mungkin untuk teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat dan semangat ya mengikuti kegiatan BIMA ini. Baik, langsung saja mungkin pada pertemuan kali ini kita sekarang akan membahas tentang ketua BEM dan wakil ketua BEM, karena dari panitia sendiri memberikan porsi kepada kita selaku ketua dan wakil ketua BEM untuk berbagi cerita, mungkin berbagi ilmu terkait bagaimana sih menjadi ketua BEM di FKIP Uninus ini. Dan apa sih itu BEM ya? Dan apa sih fungsinya BEM di FKIP Uninus itu sendiri? Nah sekarang kita akan bahas itu secara eksklusif. Yang pertama terkait apa sih itu BEM di FKIP itu sendiri. Nah secara intinya BEM ini adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah penyambung antara mahasiswa dengan pihak lembaga di tingkatan universitas atau kita itu berarti di tingkatan fakultas teman-teman, karena BEM ini adalah BEM tingkatan fakultas. Makanya BEM ini berfungsi sebagai alat penyambung antara mahasiswa dengan lembaga di tingkatan fakultas. Kemudian BEM ini juga berfungsi sebagai penampung saran, dan aspirasi dari mahasiswa, baik untuk BEM-nya sendiri, baik itu untuk fakultas dan universitas seperti itu. Betul sekali. Dan kita juga memiliki 3 moto atau 3 aspek yang dibawa dalam menjunjung BEM Kema FKIP ini. Yang pertama apa kan ini? Yang pertama adalah kolaborasi. Yang kedua dedikasi. Ya. Dan yang ketiga? Yang ketiga adalah memfasilitasi. Nah itu. Kemudian selain itu juga kenapa sih kita menjunjung tinggi kolaborasi? Karena kita di FKIP ini kan terdapat 8 prodi ya. Ada 8 prodi yang mana setiap prodi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah di sana kita bagaimana caranya BEM ini bisa menjadi alat atau sarana untuk bisa mengkolaborasikan 8 program studi yang berbeda karakteristik itu, seperti itu. Kemudian dari segi fasilitator apa tuh? Nah dalam segi fasilitator ini tentunya dari fungsi BEM-nya sendiri. Kemudian kita dalam kepengurusan tahun ini menekankan fasilitator ini adalah bagaimana kita sebagai BEM mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar gitu untuk mahasiswanya, terutama untuk memberikan segala bentuk pengabdian kepada mahasiswa, bahwasanya kita bersama-sama mensejahterakan mahasiswa itu sendiri, baik dalam hal akademiknya, kegiatan organisasinya, kemudian dalam membantu memenuhi prestasinya dan segala hal apapun, bahkan dalam pengabdian sosialnya pun kita bersama-sama memenuhi hal tersebut. Makanya mungkin akan teman-teman jumpai bahwasanya dalam setiap departemen yang ada di BEM Kema FKIP tahun ini adalah semuanya berbasis fasilitas. Ya, dan yang terakhir yang ketiga ada dedikasi. Nah untuk dedikasi itu sendiri tadi sudah disinggung sedikit bahwasanya kembali lagi bahwa tema BIMA kali ini menjunjung 3 terhadap perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian. Nah pengabdian tersebut itu bagaimana kita mendedikasikan diri kita terhadap universitas khususnya fakultas FKIP itu sendiri dengan cara berorganisasi. Kalian bisa men-show up diri kalian sendiri, bagaimana kalian menjadi diri kalian sendiri, membentuk diri kalian sendiri di BEM. Itu adalah salah satu wadahnya, dan nantinya itu bisa kalian jadikan sebuah bahan
atau sebuah hal yang bisa kalian jadikan tempat untuk kalian berdedikasi di FKIP Unius ini. Nah, betul sekali. Kemudian bahwasanya ketika berbicara tentang organisasi yang ada di FKIP sendiri ya Sofi, kita ini secara birokrasinya gitu. Ada yang namanya BEM, ada yang namanya BPM gitu. Karena alhamdulillah gitu ya, di FKIP sendiri kita adalah organisasi tingkat fakultas pertama di Unimus yang menganut apa ya istilahnya trias politika. Ada bagian eksekutifnya yaitu BEM sendiri, ada bagian legislatifnya atau pengawasnya yaitu ada BPM, kemudian juga ada bagian yudikatifnya yang dipegang oleh kalau di FKIP itu ada presidium. Jadi semuanya berjalan beriringan. Nah kemudian untuk posisi BEM itu di mana sih gitu kan? Nah, untuk posisi BEM ini sejajar dengan BPM, tapi dipegang oleh ketua dan wakil ketua. BEM ini sejajar dengan BPM seperti itu. Tidak dengan si pengurus-pengurusnya tetapi hanya ketua dan wakil ketua yang sejajar dengan BPM. Jadi koordinasinya itu ketika BPM berkoordinasi ya dengan ketuanya aja. Iya, betul sekali. Itu ya, jadi di BEM itu kita memiliki trias politika. Yang pertama yaitu fungsi eksekutifnya dipegang oleh BEM sendiri, kemudian fungsi legislatifnya dipegang oleh BPM, dan untuk yudikasinya itu ada dipegang oleh presidium sendiri. Seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Nah, selanjutnya kita mungkin lebih spesifik membahas tentang ketua, karena di sini teman-teman mungkin penasarannya lebih kepada bagaimana sih menjadi ketua yang baik di BEM, FKIP khususnya. Nah, mungkin yang pertama saya akan ceritakan adalah tentang persiapan teman-teman sendiri ketika teman-teman berminat menjadi ketua. Nah, tentang bagaimana kita mampu dan sejauh mana kita mampu membaca terkait segala kebutuhan yang ada di FKIP. Sejauh mana pembacaan kalian terkait urgensi yang ada di FKIP sendiri, apa yang dibutuhkan oleh setiap mahasiswa, apa yang dibutuhkan oleh setiap himpunan. Karena tadi sudah disebutkan di awal bahwa setiap himpunan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Artinya kita tidak hanya fokus pada satu tujuan, hanya fokus pada satu arah, tetapi kita harus bagaimana mengembangkan segala potensi itu untuk menjadi sebuah kekayaan di BEM FKIP ini. Ya, jadi untuk kalian nih peserta magang di ketua dan wakil ketua atau misalnya BPH, kalian itu kalau misalkan ingin menjadi ketua harus bisa memahami atau menganalisis dulu nih urgensinya apa di lingkungan yang akan kalian pimpin. Kemudian selain itu juga kalian harus paham dulu karakteristiknya agar kalian punya tujuan dan tahu arah kemana kalian akan bergerak ketika kalian berhasil menduduki posisi ketua. Dan satu hal yang menjadi catatan penting, ketua atau mengetuai itu kan berkaitan dengan kepemimpinan ya kami ini. Dan kepemimpinan itu bukan hanya tentang kita memimpin orang lain, tapi itu juga kita bisa terapkan dengan bagaimana cara memimpin diri kita sendiri. Karena sebelum kita bisa memimpin orang lain, tentu saja kita harus bisa dulu memimpin diri kita sendiri. Nah seperti itu. Jadi meskipun teman-teman nggak ada keinginan atau misalkan baru masuk dalam apa sih organisasi apa sih gitu kan, apa sih bagaimana sih ketua, karena pasti dari teman-teman sendiri ada yang merasakan bahwa belum pernah ikut organisasi lah gitu, baru terjun pada organisasi. Bagaimana sih organisasi di tingkat mahasiswa? Nah seperti itu. Mungkin yang saya rasakan itu adalah besi. Skip dulu. Oke, next. Nah, kemudian organisasi ini pun menjadi sebuah Ini mohon maaf ya, karena memang kondisinya kita di indoor rasa outdoor. Nah, organisasi ini pun bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai apa ya, obat alat bosan mungkin ya, karena kita banyak bertemu orang baru yang mempunyai kehebatan masing-masing. Ya, baik lagi kepada ketua. Sebagai ketua kita harus yang pertama harus kita lakukan adalah kita memahami objek yang tadi kita sebutkan. Objek yang akan kita pimpin itu apa? Siapa saja? Siapa di atasnya? Siapa di bawah? Siapa yang akan kita pimpin?
kemudian tentukan arah dan tujuannya. Ketika kalian sudah punya objeknya, tentukan akan dibawa kemana gitu kan si organisasi ini. Ketika misalkan kalian bawa angkot ini si penumpangnya mau dibawa kemana nih gitu, apakah mau disampaikan pada tujuan atau ke jurang gitu kan, seperti itu intinya. Jadi harus ditentukan tujuan yang jelas. Kemudian selanjutnya ketika terkaitan dengan tujuan yang jelas, maka direalisasikannya dalam visi dan misi. Kita kan sudah punya visi dan misi nih dari awal pada saat kita pencalonan. Nah, ketika kita sudah berhasil, kemudian kita merekrut pengurus BEM gitu kan, kita kan melakukan pembagian kerja. Nah, pembagian kerja itu kita sesuaikan dengan tujuan tadi, yaitu visi misi kita. Kita punya visi tiga moto yang tadi ya, fasilitator, kolaborasi, kemudian juga dedikasi. Nah, itu yang menjadi tujuan kita. Artinya seluruh program kerja nanti yang oleh teman-teman pengurus di bawah dirumuskan, kita harus membatasi bahwa mereka tidak boleh keluar dari tujuan kita ini. Nah, makanya ada pembagian kerja yang jelas. Jadi tujuan yang kita usung bersama itu nanti akan terrealisasikan dalam sebuah program kerja, dan sebuah program kerja itu kita buat tidak semaunya ya, tidak seenaknya. Kita sosialisasikan dulu dengan para pengurus yang lain, kemudian dengan para hima, dan kenapa harus seperti itu? Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya double proker, misalnya tuh di BEM ada, di hima juga ada, atau misalnya tuh ada juga program kerja yang itu tuh porsinya untuk di hima loh program kerja itu, kenapa harus ada di BEM? Nah, sosialisasi itu harus ada ketika pembuatan program kerja agar tujuan kita tuh tercapai secara merata, baik dari BEM sendiri ataupun di jajaran himpunan mahasiswa. Nah, selanjutnya setelah pembagian kerja tadi, yaitu tentang pembagian kekuasaan. Nah, supaya apa? Supaya instruksinya itu jelas gitu. Ketika kita kan nggak mungkin ya Sofi menginstruksikan ke seluruh pengurus BEM gitu kan. Maka kita harus punya kepala departemen atau kepala divisi dalam setiap bidangnya. Jadi kita tinggal mengkomunikasikan kepala departemennya, ini loh pekerjaan kalian gitu. Artinya kita harus membagi delegasi kekuasaan. Nah, setelah itu baru ada rentang kekuasaan. Artinya si departemen ini tidak bisa mengambil peran departemen lain gitu. Karena ada tupoksinya masing-masing karena ada tupoksinya masing-masing. Kita harus mengontrol hal itu sebagai ketua dan wakil ketua. Bahkan di BEM FIP ini ada yang menarik, ada satuan kontrol internal yang dimana itu baru ada yang dimana mereka satuan kontrol internal ini bertugas untuk membantu ketua mengontrol seluruh departemen. Artinya departemen itu tidak bisa menentukan program kerja secara sepihak gitu. Harus ada dikontrol dulu gitu, apakah ini baik atau tidak. Dan setelah ada program kerjanya pun oleh SKI ini, satuan kontrol internal, akan disusun program mana yang akan didahulukan, program mana yang dipersiapkan untuk jangka panjang gitu. Kemudian dalam hal kepanitiaan pun kita di BEM tidak segawaya ya Sofi menentukan siapa ketua pelaksananya, kemudian siapa berapa jumlah kepanitiaannya. Kita mempertimbangkan hal itu karena itu pun menjadi sebuah kekuasaan kita atau menjadi sebuah kewenangan kita di BEM untuk mengatur sebaik mungkin lah untuk mencapai keberhasilan gitu. Maka dari itu, manajemen organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi, yaitu tadi untuk memanage segala sesuatunya, baik dari segi anggota, program kerja, atau birokrasi dan lain sebagainya. Karena dari kata manajemen sendiri itu adalah sebuah seni untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi segala sesuatu itu harus termanage, harus tertata dengan rapi. Agar apa? Agar kembali lagi ke tadi tujuannya apa. Nah, alurnya seperti apa, kita manage dengan baik sehingga apapun yang terjadi kita sudah memiliki backupan untuk menyelesaikan. Katakanlah misalnya ada suatu masalah, ketika kita sudah memanage dengan baik, kita sudah menganalisis dengan baik, maka masalah apapun yang terjadi insya Allah itu akan terselesaikan. Karena ya tadi itu manajer ya, pasti ada nih satu
kalimat yang teringat bahwasanya kesalahan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Maka dari itu segala sesuatunya harus terorganisir. Maka dari itu penting sekali adanya manajemen organisasi. Selanjutnya perlu juga nih ketika kita sudah punya punya pengurus yang tidak boleh dilupakan dengan tingkat pengawasan. Karena sebaik apapun program kerja yang sudah dirumuskan, tentu harus ada pengawasan karena semangat berorganisasi setiap orang itu berbeda-beda gitu. Naik turun. Kadang 1 bulan 2 bulan sudah turun. Maka kita sebagai orang yang di atasnya harus mampu mengembalikan semangat gitu, tazyinul niat gitu, memperbaharui seseorang. Kemudian selanjutnya ada kesatuan perintah dan tanggung jawab gitu. Artinya kita harus jelas itu memberikan perintah itu seperti apa gitu, memberikan tanggung jawab dari seseorang itu seperti apa, dan itu berhubungan dengan koordinasi seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu untuk organisasi, kepemimpinan itu sering dianggap sebagai faktor paling kritis dalam menentukan keseluruhan keberhasilan atau kegagalan dalam organisasi. Karena pemimpin itu adalah sebagai penentu arah dan tujuan mau dibawa kemana gitu tadi gitu. Ketika karena kepalanya gitu kan. Karena kalau misalkan hari-hari ketuanya gitu kan, kemudian ketuanya santai-santai, pasti pengurusnya pun akan lebih santai gitu. Tapi kalau si ketuanya mampu mendobrak, semangat gitu, maka insya Allah semua elemen yang ada di bawahnya akan semangat seperti itu. Kayak kalau di kereta tuh seorang pemimpin itu lokomotifnya dan anggota-anggota departemen yang lain itu ya gerbongnya. Si kereta ini mau kemana tergantung lokomotif yang di depan dong. Maka dari itu pemimpin yang baik akan membawa generasi atau regenerasi yang baik juga. Selanjutnya kualifikasi kepemimpinan atau karakteristik kriteria boleh apa aja tuh Kang? Yang saya ketahui itu bahwa pemimpin itu atau ketua itu yang pertama harus jujur ya, harus jujur karena kebohongan itu hanya akan istilahnya tuh akan menimbulkan kehilangan kesempatan lah istilahnya. Banyak orang tua yang mengatakan bahwa orang jujur pasti dipercaya dan mendapatkan lebih gitu. Berbeda dengan orang yang tidak jujur gitu, akan susah lah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komunikatif. Nah, komunikatif ini sangat penting karena apa? Yaitu bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada bawahan kita, kepada pengurus kita, pengurus B misalkan secara baik, tapi komunikasi kita jelek gitu. Kemudian kita udah punya konsep nih, kita udah punya konsep yang bagus, tetapi kita salah mengkomunikasikannya gitu. Kita salah mengarahkannya, maka penerjemahan mereka pun akan salah gitu. Jadi nanti ada misunderstanding gitu ya, salah paham. Makanya mungkin harus sering-sering gitu kan, bahkan sudah baik pun harus sering di follow up istilahnya. Maka udah sampai mana nih gitu kan. Ketika ada satu elemen yang kurang paham terkait cara kerjanya seperti apa, penyusunan program kerjanya seperti apa, kita harus mampu membantu mereka gitu. Karena kita yang tahu gitu kan petanya seperti apa. Karena memang betul bahwasanya intensitas komunikasi yang baik itu akan mempengaruhi segala hal dan bisa juga mengurangi kesalahan ataupun kekurangan itu. Segala hal yang buruk kemungkinan terjadi itu akan terselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kami cek Sunda nama hade goda kubasa. Baso. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan amanah. Karena selaku ketua itu adalah tanggung jawab dan diamanahi, artinya kita harus paham dan selalu ingat bahwa itu dititipkan kepada kita sebagai ketua gitu. Maka mau tidak mau dari awal sampai akhir kita harus siap, jangan lari dari kenyataan keadaan. Bagaimanapun kondisinya jangan lari, kita hadapi gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada pimpinan harus cerdas ya teman-teman. Harus cerdas ini apa? Harus mampu siap
dalam kondisi apapun. Ketika punya masalah bisa memecahkannya. Ketika kebingungan bisa membuat inovasi yang baru. Ketika udah ada inovasi yang baru menciptakan inovasi lainnya. Gitu. Dan segala apapun itu dituntut loh gitu kan. Karena kadang pengurus itu kadang punya inovasi tapi tidak bisa mengungkapkannya, maka kita yang harus menggalinya gitu, mau tidak mau seperti itu. Harus kreatif dalam bergerak. Nah, kemudian berkaitan dengan seluruh aspek yang tadi, makanya kembali lagi perlu kita controlling ya. Misalkan kapan kita harus melakukan rapat koordinasi, kapan kita harus melaksanakan rapat evaluasi, kapan kita harus melaksanakan rapat, misalkan ada masalah gitu kan, itu yang perlu kita lakukan sebagai sebagai filter mungkin ya, supaya semuanya baik-baik saja gitu. Dan mengkoordinir juga permasalahan yang ada gitu, sehingga nggak kayak misalnya tuh di sini ada masalah, di departemen ini ada masalah, kemudian cekcok. Nah, kita sebagai ketua dan wakil ketua gimana caranya kita mengkoordinir agar masalahnya tuh selesai satu persatu gitu kan ya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir, yang paling penting yang harus dipahami sebagai ketua dan wakil ketua itu harus sering-sering mengapresiasi setiap kinerja yang dilakukan oleh pengurusnya. Karena seseorang itu bekerja secara ikhlas gitu, nggak ada yang gaji mereka, nggak ada yang ngasih makan mereka karena ikutan organisasi. Mereka sukarela. Makanya sebagai ketua teman-teman nanti harus sering mengapresiasi sekecil apapun kinerja mereka. Nah, bahkan ketika di BEM kan ada misalnya 1 bulan sekali ada departemen terbaik, ada anggota terbaik gitu. Nah, kemudian selain itu apresiasi, ada juga harus jangan malu untuk meminta maaf dan berterima kasih. Ketika kita punya salah, ya kita minta maaf. Ketika orang sudah melakukan sesuatu, ya terima kasih gitu. Sudah, karena ya kalau misalkan dengan mereka, dengan siapa lagi kita bekerja seperti itu. Yap, karena jangan sampai mentang-mentang ada di posisi tertinggi, katakanlah seorang pemimpin, kita tuh gengsi untuk mengucapkan kata maaf, karena ternyata kata maaf itu bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun. Kalau misalkan biasanya ketika kita rapat evaluasi diselesaikan dengan marah-marah, begeledagan dan lain sebagainya, ketika kata maaf itu terucap, dengan sendirinya orang lain itu bisa sadar, oh ini saya salah, dia salah, dan dengan sendirinya kita mengevaluasi, bukan hanya mengevaluasi orang lain tapi juga mengevaluasi diri sendiri. Nah, mungkin seperti itulah, tapi secara singkat terkait ketua dan wakil ketua, mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin kita jumpa lagi di lain waktu ya, tapi mungkin pesan-pesannya tadi Pak. Pesannya tetap semangat mengikuti Bima, jangan lupa bahagia, sehat selalu, dan terus konsisten, komitmen, jaga diri baik-baik. Semoga kita semua bisa dipersatukan dalam momentum-momentum yang baik. Nah, ya, intinya jaga kesehatan karena kita masih panjang perjalanannya. Kemudian terima kasih atas dedikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen atau bisa tanyakan langsung ke kita ataupun melalui